There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, hari ini tuh cucian piring aku numpuk banget, dan alhamdulillahnya tuh di siang hari, tepatnya di jam 2 siang ya. Jadi air tuh hidup dan lumayan deres. Nah, di sini tuh aku garcep aja untuk cuci piring. Ini tuh cucian piring dari tadi malam gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa tadi malam aku nggak cuci piring? Aku tuh nggak tahu kenapa. Tadi malam tuh semua tuh komplikasi banget, penyakit aku dateng. Dari kepala aku pusing, perut aku sakit, mules, ditambah gigi aku denyut-denyut gitu ya, komplikasi banget. Jadi aku tuh kayak habis minum obat langsung tidur gitu. Jadi aku tuh nggak ada beraktivitas di malam hari. Nah, jadi di pagi harinya tuh kebetulan air itu mati, jadi aku tuh nggak bisa nyuci sama kayak cuci piring gitu. Paling cuman bisa mandi sama mandiin anak-anak ya. Jadi untuk cuci piring sama cuci baju tuh aku skip. Nah, tadi pagi tuh aku sempat cleaning motivation ya. Aku tuh sempat bebersih rumah, kayak ngepel, bersihin kamar, kayak nyapu, pokoknya udah aku bersihin semua. Cuman memang gak aku record ya teman-teman, karena pagi-pagi tuh riwah banget kalau mau nge-record video. Karena aku tuh kejar-kejaran sama pak suami yang mau pulang kerja, jadi aku utamain untuk rumah bersih dulu. Nah, kalau untuk cucian piring, masak, atau nyuci baju tuh aku bisa skip di belakang-belakangan. Aku bisa kerjain siang atau sore hari. Jadi yang penting itu rumah sih bersih sama anak-anak udah mandi, itu aja kalau aku. Nah, di sini tuh kalau buat sarapan juga simple ya, karena kan nggak ada pak suami. Jadi kalau sarapan tuh biasanya aku cuman goreng telur, bikin nasi goreng gitu, atau kadang-kadang tuh aku tuh kayak masak sore tuh banyakan, nanti aku masukin kulkas. Nah, nanti pas makan tuh tinggal dipanasin. Kalau pas bulan puasa gini tuh malah merasa aman banget ya, karena kan makannya tuh di subuhan. Kayak kakak Riri kan nggak makan pagi ya, karena dia kan puasa setengah hari gitu. Jadi dia pun ikut sahur gitu. Jadi kalau untuk sarapan pagi tuh paling buat adik Rara. Nah, kalau adik Rara tuh cuman digorengin sosis, nugget, atau bikin telur dadar atau telur ceplok tuh udah suka lah ya. Nah, di sini tuh sebenarnya aku tuh riwah banget lihat cucian piring ini. Pengennya tuh nggak usah di-record gitu ya, karena kadang-kadang tuh kepengen banget aktivitas tuh tanpa kamera. Cuman berasa sayang aja gitu kalau lagi aktivitas tuh nggak di-record gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah untuk nambah-nambahin durasi. Ya, semoga aja durasinya tuh nggak kepanjangan ya, karena memang aktivitas aku hari ini tuh padat banget. Nah, ini tuh aku tuh suntuk banget lihat stok ayam yang banyak gini, jadi aku tuh mau olah, karena kalau dimasak gitu nggak doyan ya anak-anak aku, seringnya tuh nggak habis gitu ya teman-teman, jadi sayang banget terbuang. Jadi di sini tuh mau aku olah aja biar jadi makanan yang disukai sama anak-anak aku. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa dada ayam yang besar gitu ya. Jadi di sini tuh mau aku bikin jadi bakso. Nah, baksonya itu nanti bukan untuk bakso gitu ya. Baksonya tuh mau aku buat jadi nugget gitu. Jadi bikin bakso nugget. Nah, ini tuh ada ceker juga, daripada disimpan-simpan ya. Jadi cekernya tuh mau aku masak sekarang. Aku tuh kayaknya perlu banyak makan sayur dan kuah-kuah ya, karena
kayaknya aku tuh kurang untuk sayuran, jadi aku tuh sekarang mau konsumsi banyak-banyak dulu sayur-sayuran, kuah-kuah gitu kayak sayur sop, kayak sayur hijau-hijauan gitu ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku tuh jarang banget masak sayur-sayur, jadi aku tuh kayak berasa kurang vitamin, kayak kurang semangat aja gitu, nggak tahu kenapa. Jadi aku tuh disaranin sama Pak suami untuk sering-sering makan sayur. Sebenarnya kurang suka sih teman-teman sayur, apalagi anak-anak ya, kurang terlalu doyan gitu sama yang namanya sayur. Tapi gimana ya, kalau nggak dibiasain takutnya nanti kita tuh kayak kekurangan cairan ya, kalau kurang makan sayur kayak kurang vitamin gitu. Apalagi kan sayuran ini tuh banyak banget ya manfaatnya untuk kulit, untuk kesehatan, untuk mata. Jadi penting banget sih menurut aku. Aku tuh kadang suka merasa bersalah karena aku tuh dari awal udah biasain anak-anak tuh kayak makan sambel-sambelan, makan satu menu doang gitu. Jadi mereka tuh kayak terbiasa ke situ gitu. Karena aku tuh dari kecil memang gak aku biasain gitu makan sayur. Itu bukan karena gimana, karena memang akunya sendiri tuh nggak terlalu suka makan sayur gitu. Tapi sekarang tuh kayak malah berasa bersalah banget gitu loh teman-teman, karena lihat anak-anak tuh nggak terlalu suka sayur tuh kayak gimana gitu ya, karena kan sayur tuh penting banget sih. Tapi ada sih beberapa sayuran yang mau gitu anak aku makan, kayak sayur sup gini tuh mereka suka, kayak sayur bayam atau jagung manis atau jagung muda itu mereka tuh suka. Pokoknya ada deh beberapa macam sayur yang mereka suka. Paling yang nggak mereka suka tuh kayak tumis-tumisan tuh mereka kurang suka. Jadi aku tuh kayak sekarang tuh kayak mau ngenalin sayur-sayuran kepada mereka. Jadi kayaknya aku harus biasain masak sayur ya teman-teman. Ini tuh salah satu maksudnya perilaku buruk ya, karena nggak membiasakan makan sayuran itu salah satu perilaku buruk sih menurut aku, karena kan penting banget ya yang namanya sayuran. Jadi untuk kalian yang anak-anaknya sekarang tuh kayak kurang suka sayur, lebih baik dibiasain deh ya bun, takutnya nanti sampai besar. Aku tuh dulu dari kecil nggak dibiasain makan sayur sama mama papaku. Apalagi kalian tahu kan orang Padang itu kayak mana, orang Minang. Kalau orang Minang tuh cenderung ke gulai, ke sambal-sambelan gitu. Jarang banget sih orang Padang itu, orang Minang tuh kayak masak sup, sayur bening, sayur asem tuh kayaknya menurut aku nggak pernah malah ya. Karena orang itu mayoritasnya tuh kayak lebih ke makanan yang santan-santanan, kayak yang berlemak-lemak gitu, kayak yang pedes-pedes. Jadi aku tuh dari kecil tuh terbiasa sama makanan yang kayak gitu. Nah, jadi terbawa-bawa sampai sekarang ini. Nah, sebenarnya aku tuh dapat suami tuh yang harus ada sayur gitu. Pak suami tuh adalah orang yang terbiasa makan sayur, sedangkan aku orang yang nggak biasa makan sayur. Jadi karena aku tuh kayak harus merhatiin suami, mementingkan kesukaan suami, jadi aku tuh kayak masak sayur gitu untuk Pak suami. Aku tuh baru-baru nikah ini aja sih konsumsi sayur, karena jujur waktu dulu tuh jarang banget aku makan yang namanya sayur-sayuran. Nah, jadi sekarang tuh aku tuh kayak apalagi semenjak Pak suami tuh kerja malam dan di kerjaan tuh dikasih makan, alhasil Pak suami tuh jarang banget untuk makan di rumah. Nah, dari situ tuh kayak aku tuh balik lagi ke kebiasaan aku yang dulu makan tuh cuman pakai satu menu, cuman sambal-sambalan doang, gulai-gulaian doang gitu, jarang banget yang namanya tuh makan rebus-rebusan, sayur bening, kayak yang seger-seger lah gitu, jarang banget. Jadi itu jadi kebiasaan ya. Nah, itu tadi anak aku lagi ngajakin aku bercanda sambil aku aktivitas ya. Dia tuh jarang banget ganggu, tapi ya gitu, kita tuh harus ladeni. Kalau kita tuh cuek, dia tuh bakalan nangis gitu. Nggak nangis sih, dia tuh kayak kecil hati gitu. Jadi kalau dia tuh ngajak bercanda, ya aku ladenin aja gitu. Nah, di sini tuh aku lagi mau ngeracik untuk masak baksonya. Di sini tuh aku skip telur karena memang aku di sini bukan mau buat bakso untuk bakso dimakan atau frozen food bakso.
Nah, di sini tuh aku mau bikin nugget bakso gitu ya. Jadi dibuat kayak bakso tapi nanti dibalurin sama tepung panir. Ya, pinter-pinternya aku lah ya, gimana cara ngolah ayam-ayam yang udah bertumpuk banyak di kulkas ini tuh menjadi makanan yang disukai sama anak-anak. Jadi ya harus punya ide kreatif gitu. Jadi di sini tuh aku bikin aja nugget karena anak aku tuh suka banget sama yang namanya nugget. Kalau udah bikin nugget mau sebanyak apapun itu tuh bakalan gak cukup. Cuman kadang-kadang tuh aku suka mager ya teman-teman untuk buat-buatnya. Karena jujur ribet sih untuk buatnya. Memang hasilnya tuh lebih sehat, lebih kayak banyak gitu ya, dan modalnya juga nggak terlalu besar. Cuman untuk ngumpulin mood bebikinan tuh susah banget ya teman-teman. Ini aja anak aku tuh pada request pengen dibikinin bolu ya. Entah kenapa waktu itu aku rajin banget ya bikin bolu, sekarang tuh kayaknya males banget. Tapi anak-anak aku tuh dari kemarin tuh bilang pengen kue bolu bikinan bunda. Ya mungkin besok ya aku bikin kue bolunya. Mudah-mudahan aku rajin karena hari ini juga aku lagi rajin juga nih. Untuk beberapa hari ini tuh aku rajin nge-vlog ya teman-teman, kayak ada aja gitu yang mau aku vlogin, kayak aktivitas aku tuh banyak banget di rumah. Apalagi sebenarnya aku tuh lagi mikir mau ngerubah suasana juga sih di rumah, gimana caranya aku tuh makin betah di rumah. Apalagi aku tuh kayak orang yang tipikal memang dari kecil tuh dikurung di rumah ya. Jadi aku tuh dari kecil sampai aku menikah tuh aku tuh lebih cenderung suka di rumah. Oke, lanjut kita kembali ke video. Nah, ini tuh aku mau buat baksonya. Ini aku panasin dulu untuk airnya. Untuk airnya tuh nggak usah terlalu panas-panas banget. Pokoknya kalau dia udah mulai hangat aja tuh kita udah bisa mulai untuk mencetak si bakso. Nah, kalau untuk nyetak bakso ini tuh gampang banget ya, walaupun nggak bulat-bulat cantik gitu. Yang penting bulat aja gitu ya. Aku tuh kurang terlalu mahir sih untuk bikinan bakso gini, maksudnya untuk bulat-bulatin. Cuman karena ini mau dimakan sendiri, jadi ya udah deh ngasal aja ya bulatnya. Yang penting dia tuh kayak bakso udah. Nah, ini tuh aku bikinnya tuh nggak terlalu banyak. Ini tuh tadi 2 dadaan ayam gitu ya. Maksudnya 1 ayam, dada kiri dan dada kanan itu aku ambil semua dagingnya. Di sini tuh aku buat tepungnya tuh cuman dikit biar terasa gitu ya untuk ayamnya. Nah, ini aku udah hampir selesai untuk bulatin baksonya. Di sini aku tuh bikin nuggetnya tuh model bakso, nggak model kukus. Biasanya kan aku kukus gitu ya. Cuman ini tuh biar cepet sih. Kalau dikukus tuh cenderung lama ya teman-teman, karena dia tuh kayak tebel, jadi harus lama ngukusnya. Jadi aku tuh lebih suka bikin bakso kayak gini. Kalau bikin bakso kayak gini tuh cepet ya teman-teman, nggak lama. Cuman kadang-kadang males aja. Aku tuh sebenarnya bisa bikinan kayak bikin nugget, bakso gitu, nggak perlu beli gitu. Pokoknya apa aja tuh aku udah pelajarin. Cuman kadang malesnya yang dibesar-besarin ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh tadi aku udah masak sup dan aku tadi udah selesai juga bikin baksonya. Nah, di sini tuh aku sisaan ayamnya tuh mau aku goreng Kentucky. Karena kalau di goreng biasa di gulai atau di apa itu nggak bakalan disentuh sama anak-anak aku. Jadi di sini tuh aku goreng Kentucky. Nah, kalau digoreng Kentucky ini tuh sekejap mata tuh bakalan habis. Nah, ini aku gorengnya nggak terlalu lama gitu ya, karena nanti mau aku masukkan ke air fryer. Karena kemarin tuh aku lihat temen aku masak ayam Kentucky tuh cuman setengah masak aja, nanti dia tuh step keduanya tuh dimasukin ke air fryer. Jadi minyak-minyak yang dikandung sama si ayam Kentucky tadi tuh keluar semua. Jadi ayam Kentucky kita tuh jadi kering garing tanpa banyak minyak gitu. Jadi aku tuh mau lakukan step kedua gitu. Nah, sambil menunggu air fryernya panas, sambil juga nunggu si ayamnya crunchy, di sini tuh aku mau balurin dulu si bakso pakai tepung panir. Nah, ini tuh nanti tinggal dimasukin ke freezer. Pokoknya kalau buat nugget tuh gampang banget ya. Kalau kalian mau bentuknya lebih unyu-unyu, kalian bisa cetak pakai
cetakan, bisa dibentuk untuk potongannya, mau petak, mau dadu, mau panjang-panjang tuh terserah ya, yang penting sesukanya aja. Nah, di sini tuh aku masukin lagi ke air fryer untuk ayam yang udah aku goreng tadi. Ini tujuannya biar ngeringin lagi dan biar dalamnya tuh lebih mateng dan biar minyak-minyak yang terkandung dalam si ayam ini tuh turun gitu ya. Pokoknya aku lihat teman aku gitu, jadi ini aku masih mau coba, aku penasaran. Padahal tadi tuh minyaknya udah aku tiris gitu biar jangan banyak minyak gitu ya, tapi ternyata kalian lihat aja nanti ya. Nah, di sini tuh aku tuh belum selesai untuk balurin si tepung panirnya. Jadi di sini tuh sambil nunggu si ayamnya masak, aku di sini tuh balurin lagi untuk si tepung panirnya. Nah, ini tuh dapatnya banyak banget ya teman-teman, padahal tadi tuh sedikit loh ayamnya, nggak terlalu banyak. Nah, sekitar 1 kilo kayaknya ya ini jadinya nugget aku. Kalau beli udah berapa ya, jadi kalau bikin tuh lebih irit. Apalagi kayak aku tuh ayam gratis ya, jadi lebih ngirit banget deh. Sebenarnya kalau aku pinter, kalau aku rajin, banyak banget sih aku bisa bikin stok makanan. Cuman kadang-kadang tuh memang magernya aja yang dibesar-besarin ya teman-teman. Pokoknya kalian nggak boleh contoh aku ya. Aku itu tuh sebenarnya orang yang paling mager. Nah, ini dia ayam aku udah masak dan ini tuh kering banget, crunchy. Ini tuh bukan gosong ya, ini tuh bagus banget loh warnanya. Cuman karena gelap kameranya, nah ini tuh aku lihatin itu tuh enak banget. Lanjut di sini aku mau salin ke tempatnya. Menu terakhir aku udah kelar. Untuk nugget aku juga udah kelar dan akhirnya udah kelar juga video aku ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah, ini kalian lihat minyaknya tuh banyak banget. Wow, ini tuh bisa untuk goreng sekali lagi ya. Ini tuh banyak banget minyaknya. Oke deh, ini dia menu aku hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu support aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.